Halo, selamat malam Bapak Ibu semua yang saya kasihi. Shalom. Kali ini ketemu lagi di channel saya, di Channel Stories. Kali ini kita akan bahas terkait cap bit, seperti itu. Jadi kenapa saya bahas ini terkait ada seorang kawan gitu, dia minta untuk saya untuk membahas ini, apakah ini termasuk scam atau tidak, seperti itu. Tetapi di satu sisi, sebelum saya masuk lebih dalam lagi terkait review platform capbit.com ini, dari linknya bolehlah. Dari linknya dia sudah pakai .com seperti itu, dan sewaktu saya masuk di ini, saya sebenarnya dulu sudah 2 kali dia minta email kayak gitu, dan saya harus register, dan terus terang ada sampai 3 saya punya email authentication kayak gitu. Nah, dimana kita harus kasih masuk kode verification, jadi sebanyak 6 digit kayak gitu, dan setelah saya kasih masuk dan saya bisa login di sini seperti itu. Tetapi anehnya kenapa saya sampai 3 kali, padahal saya sudah pernah registrasi seperti itu, tapi dia masih minta lagi. Tapi oke lah, itu mungkin keanehan yang saya temui. Itu yang pertama seperti itu. Terus yang kedua, saya sebelum masuk di exchange atau platform ini, terus terang saya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu itu di Bapeti official website. Ini saya sudah buka untuk tabnya, bahwasannya ini kan pakai bahasa Indonesia seperti itu. Sebelum saya mereview itu, pasti saya lakukan pengecekan terlebih dahulu apakah ini ada perizinannya di Bapeti atau tidak, seperti itu. Jadi waktu saya cek, nah karena ini platform terkait trading cryptocurrency seperti itu, ada Bitcoin, Ethereum seperti itu, dan saya coba masuk ke Bapeti. Bapak Ibu langsung masuk di pelaku pasar, kita coba cek calon pedagang fisik aset kripto seperti itu. Namanya apa tadi? Capbit. Ini sudah langsung keluar detect seperti itu, bahwasanya dia sebagai calon pedagang fisik aset kripto aja sudah tidak ada rekodnya. Ini Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, itu baru Capbit. Nah, Bapak Ibu bisa baca Capbit. Apakah sama? Nah, ini sama. Ini baru calon. Nah, berarti dari calon sudah tidak ada. Nah, kita coba cek. Pedagang fisik aset kripto. Nah, kita kasih masuk. Nah, ini pun juga tidak ada waktu kita searching. Padahal ini pedagang fisik aset kripto. Kalau tadi itu masih calon, masih calon pedagang fisik aset kripto kayak itu. Dari pelacakan ini, itu saya sudah langsung oke lah. Nah, saya sudah temui bahwasannya ini di Bapeti, terus terang tidak ada izinnya di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Ini officialnya, website officialnya kalau Bapak Ibu mau cari seperti itu. Nah, jadi dari ini saya sudah punya parameter bahwasanya hal untuk mereview platform itu official atau resmi atau tidak kayak gitu, itu Bapak Ibu bisa cek dulu di bapeti.go.id. Buka linknya di pelaku pasar, Bapak Ibu bisa cek di calon pedagang fisik aset kripto, kalau tidak pedagang fisik aset kripto. Ini kalau calon pedagang, atau istilahnya dia belum jadi pedagang tapi masih calon seperti itu. Dan ini kalau sudah pedagang, dan saya coba cek keduanya ini pun juga tidak masuk seperti itu. Oke, kita langsung masuk aja. Itu keanehan berikutnya yang saya temuin. Kalau dilihat bagus. Kalau dari websitenya sih oke lah, menarik lah buat saya. Coba kita buka. Ini linknya atau tabnya ada di beranda. Kita lihat di pasar.
Nah, ini pasar, ini ada kontraknya juga, seperti itu. Terus kita coba tap untuk favorit. Oke, kita lihat perdagangan kuantitatif. Ini ada pusat strategi, kita lihat pusat strateginya seperti itu. Oke, kita lihat di pesanan strategi, kita buka-buka linknya yang ada di tab Cambit ini. Oke, kita lihat ini ada kerjasama dengan broker. Nah, penjelasan standar tingkat agen. Nah, ini yang jadi keanehan buat saya. Seperti itu, selain kita cek di Bapeti tadi tidak ada, seperti itu, dan waktu registrasi pun harus minta email, dan sampai 3 kali seharusnya kalau sudah pernah registrasi seperti itu, harusnya untuk nextnya kayak gitu harusnya login sudah langsung bisa, tapi ini masih dipersulit. Tapi it's okay lah, mungkin kalau Bapak Ibu ada yang masuk di platform Cambit ini dan ada keanehan tersendiri, mungkin bisa tulis di kolom komentar seperti itu. Atau kalau masih penasaran lagi, boleh aja Bapak Ibu untuk untuk sharing session dengan saya seperti itu. Nah, ini yang menjadi keanehan berikutnya. Selain di Bapeti, kita cek tadi di 2 titik ini tidak ada, seperti itu, karena kita kan masuk di area cryptocurrency, jadi pelaku pasar, dan kita lihat di fisik aset kripto juga tidak ada. Dan kita lihat penjelasan standar tingkat agen. Nah, ini yang menjadi keanehan seperti itu. Ada level 1 sekian 10%, level 2 sekian 15%, level 3 sampai level 7. Ini yang saya mau bilang, kalau ini platform resmi, kenapa harus pakai level-levelan seperti ini? Harus komisi biaya transaksi, pembagian keuntungan harus seperti ini. Seperti itu. Dan ini sharing profit bonusnya itu sampai 7 level seperti itu. Dan Bapak Ibu bisa baca lah. Jadi kalaupun Bapak Ibu ada yang masuk di sini seperti itu, jangan pakai uang yang besar, pakai uang yang kecil. Biasanya mereka akan terus melakukan penyuapan kayak itu, istilahnya disuapi dengan profit itu waktu range-nya masih di kisaran 1 juta sampai 10 juta lah. Tetapi kalau sudah di atas 10 juta, hati-hati Bapak Ibu. Seperti itu. Dan sistem manajemen agen. Nah, ini aja sudah, saya terus terang dari linknya aja sudah istilahnya sudah was-was lah seperti itu. Nah, ini terus terang kalau dari saya sendiri saya takut sih seperti itu. Nah, ini kalau ini platform resmi ya, karena platform resmi yang ada di Indonesia seperti itu yang saya tahu loh ya, karena saya juga pernah di Indodax kayak gitu, pernah di Pintu maupun toko kripto. Nah, yang saya tahu 3 itu memang resmi, tetapi di platform resminya mereka itu tidak ada bahasa seperti ini. Agen level itu tidak ada. Jadi ini yang menjadi penasaran saya. Kalau platform Cambit ini platform yang resmi, ngapain harus pakai level-levelan seperti inilah. Seperti itu. Saya sih aneh, mencurigakan banget sih. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu ada yang masuk di sini, terus terang ini ada request kayak gitu, karena request seorang teman, kawan seperti itu, dan saya akan bahas ini kayak gitu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ini komisi agen A, ini komisi yang sampai sub agen B, seperti itu, luar biasa lah. Dan kita kan sudah masuk di kerjasama broker ini, dan kita coba tentang kami. Cambit adalah platform perdagangan derivatif aset digital yang aman dan transparan, dengan nilai pengguna utama kesederhanaan, transparansi, dan kepercayaan. Kami fokus menyediakan layanan
keuangan aset digital satu atap kepada investor. Kalau dari platformnya sih oke, boleh lah. Tetapi yang anehnya, nah ini aneh lagi, sewaktu hubungi kami seperti itu, about us kayak gitu, kok alamat belakangnya bukan .com tapi .top, dan ini juga sama, ini juga sama. Ini yang menjadi keanehan lagi. Saya serba aneh sih, serba aneh. Ini serba aneh ini. Terus terang, kesempatan pandangan yang Anda miliki akan membantu Anda mencapai puncak berjuang. Hasil dari usaha Anda akan selalu naik. Jadi milik Anda ini bahasa-bahasa yang mengarah ke penipuan sih, mengarah ke scam seperti itu. Karena terus terang zaman sekarang banyak yang mencari keuntungan secara instan, tidak pengen susah payah mencari uang, tidak pengen susah payah keluar keringat, tetapi duduk manis seperti itu dapat uang. Kalau dipikir secara logika Bapak Ibu sekalian, kalau ini memang menghasilkan profit seperti itu, saya mungkin bisa ajak satu desa saya untuk ikut ini sih, kayak itu. Jadi tidak usah mereka kerja capek-capek, kerja wira swasta, ikut perusahaan atau pegawai negeri seperti itu, tapi mending ikut ini aja seperti itu loh. Apalagi dengan bahasa VIP. Aduh, kalau dari saya sendiri, saya menakutkan ini. Jadi saya sarankan ke Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu sudah ada yang masuk, mungkin 1-2 kali transaksi Bapak Ibu profit, saya kira sih cukup, dan tidak usah lagi lah dilanjutkan sampai ke dalam. Nah, ini saya coba cek di halaman akun saya. Nah ini kok ada VIP seperti itu. Nah, itu yang menjadi keanehan saya. Oke, kita lihat ringkasan aset. Ringkasan asetnya tidak bisa keluar. Oke, ini keluar. Oke lah, kalau dari saya fix ini. Saya mencurigakan banget sih. Seperti itu. Ngapain juga harus pakai VIP seperti itu? Nggak usah lah. Fix ini, walaupun tampilannya bagus, tetapi satu yang mau saya ulangi lagi, di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kebit tidak terdaftar di pedagang fisik aset kripto atau calon pedagang fisik aset kripto. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengalami keanehan waktu saya buka di eksplorasi dan pembelajaran di kerjasama broker. Ini udah aneh. Itu yang kedua. Yang ketiga, di profil ini VIP seperti itu. Kenapa saya bisa bilang ini aneh? Karena terus terang waktu saya registrasi di platform official Indodax seperti itu tidak ada bahasa seperti ini, tetapi ini langsung dikasih VIP seperti itu. Ini keanehan, 3 keanehan itu. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang sudah masuk, saya sarankan jangan terlalu lama-lama. Kalau bisa tarik, kalau tidak bisa ditarik, berarti terus terang uang Bapak Ibu itu lenyap. Dan mungkin kalau sudah tidak bisa ditarik dan saldo itu masih kelihatan banyak seperti itu, dan itu salah satu daya tarik tersendiri agar korban seperti itu melanjutkan transaksi atau melanjutkan trading secara terus-menerus seperti itu. Kalau sudah 1 sampai 2 atau 3 kali ikut dan profit, segera keluar. Itu saran saya. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen atau hubungi saya seperti itu. Kalaupun Bapak Ibu masih penasaran, bisa calling saya seperti itu. Dan kalaupun video ini bermanfaat, silahkan Bapak Ibu share ke media sosial atau kemanapun seperti itu, karena kita meminimalisir korban yang berjatuhan karena terus terang terlalu dalam sakitnya seperti itu, karena bisa mengganggu finansial keluarga maupun keharmonisan rumah tangga seperti itu. Itu saja yang saya mau sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti video saya dari awal pertengahan sampai akhir. God bless you all. Bye.
Bye-bye.